Halo teman-teman, baik bersama lagi saya Valen. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi menentukan maksimum dan minimum. Nah, di sini sesuai janji saya akan menjelaskan atau menjelaskan ulang bagaimana rumus yang pernah kita dapatkan saat belajar fungsi kuadrat itu gimana sih asalnya. Ya, jadi waktu kita belajar fungsi kuadrat kita kan ini ya, kalau ada fungsi kuadrat dengan a tak 0 itu titik ekstrimnya adalah ini yang kita punya rumusnya min b per 2a, koma ini diskriminan per min 4a, tapi kita dulu mungkin hanya terima jadi ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa itu betul. Nah, bicara tentang titik ekstrim, berarti kan kita tugas pertama kita adalah mencari turunan fungsinya kan. Nah, di sini fungsi kita berbentuk ini kuadrat. Berarti y aksennya adalah a kan bilangan nih, berarti 2 ax plus b, c-nya 0 ya, pas itu. Nah, langkah kedua kita cari x0 sehingga f aksen x0 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti fx aksen x0 sama dengan 0 berarti 2ax0 plus b sama dengan 0. Berarti ini tidak lain adalah kita pindah ruas 2ax0 sama dengan min b. Nah, di sini karena a-nya tak 0, kita bisa bagi dengan 2a. Berarti sama dengan min b per 2a. Oke, berarti pada saat x0 sama dengan min b per 2a, fungsi kita mencapai nilai ekstrimnya. Nah, ini ekstrim bisa maksimum bisa minimum. Nah, berarti kalau misal titik ekstrimnya itu adalah x0, y0, berarti y0 nya sama dengan f x0 ya. Ini sama dengan a x0 kuadrat, berarti b kuadrat per 4a kuadrat plus b kali min b per 2a tambah c. Oke, kita coba sederhanakan. Berarti ini adalah b kuadrat per 4a min b kuadrat per 2a plus c. Samakan penyebutnya. Ini b kuadrat ya, tetap ini min ini kali 2 min 2b kuadrat plus ini c-nya 4ac. Oke, ini jadi min b kuadrat plus 4ac per 4a. Kalau kita keluarin minusnya berarti b kuadrat min 4ac per 4a, dan kita dapat yang kita inginin ya. Oke, dan ternyata betul bahwa titik ekstrimnya adalah sesuai yang kita pelajari semester kelas 10 dulu, mencapai ekstrim di sini. Oke, itu adalah pendekatan dari turunan fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi turunan dalam permasalahan yang agak real ya. Jadi kita punya kasus di pabrik, yaitu jadi untuk memproduksi X unit barang dalam satu hari diperlukan biaya produksi sebesar ini, dalam Rp100.000. Sedangkan harga jual per unit adalah 20 min X Rp100.000. Nah, kita ditanya berapa keuntungan maksimum yang kita dapat. Nah, bagaimana integral diaplikasikan untuk menyelesaikan ini?
Kita lihat dulu. Keuntungan adalah harga jual dikurangi dengan pengeluaran yang kita keluarkan dalam produksi. Oke. Kita coba modelkan dulu. Itu harga jual. Keuntungan berarti saya tulis ya, pendapatannya berarti harga jual kali jumlah barang yang kita jual, yaitu X kali 20 min X. Oke, sedangkan pengeluaran berarti kan produksinya toh. Berarti biaya produksinya adalah untuk X barang adalah X kuadrat plus 4X plus 10. Oke. Dan ini kalau kita sederhanakan ini 20X min X kuadrat. Berarti pendapatan kita untuk produksi X barang adalah 20X min X kuadrat. Jadi keuntungannya adalah dalam fungsi berarti 20X min X kuadrat minus ini adalah min 2X kuadrat 20X min 4X plus 16X konstanta nggak ada min 10. Oke, jadi fungsi keuntungan kita adalah ini yang saya beri nama fx. Nah, yang kita ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Berarti kan kita harus tidak lain adalah masalah ini keuntungan kita fungsinya ini maksimum, berarti ya sama aja kita mencari X sehingga kita mencari nilai minimum dari fungsi ini. Nah, berarti permasalahan yang real kita modelkan dalam matematika, kita selesaikan dengan turunan. Oke, bagaimana kita menyelesaikannya? Berarti fx, saya tulis ulang, fx kita yang mau dimaksimalkan adalah ini minus 2x kuadrat plus 16x minus 10. Ini mau dimaksimumkan. Nah, berarti untuk memaksimumkan kita mencari turunan tingkat 1. Turunan tingkat satunya berarti adalah min 4x tambah 16. Oke. Dan ini sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan berapa itu? Berarti 4 ya. Berarti dengan memproduksi 4 barang kita dapat keuntungan maksimum. Nah, berapa keuntungan maksimumnya? Berarti keuntungan maksimum berarti F4 ya. Dan F4 berarti ini min 2 kali 16 tambah 64 min 10. Berapa nih? Min 32. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 berikutnya. Di sini kita punya permasalahan geometri di mana kita memiliki persegi panjang yang memiliki panjang P dan lebar L, lalu luasnya adalah 250 meter persegi. Kita diminta menentukan berapa keliling minimumnya. Oke, di sini karena ini luas, berarti luas persegi panjang adalah P kali L, panjang kali lebar sama dengan 250 ya. Sedangkan masalah yang mau kita minimumkan adalah keliling. Ini luas. Kalau keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2P tambah 2L. Nah, ini kita mau cari nilai minimumnya berapa. Nah, di sini kita punya 2 komponen panjang dan lebar. Jadi ini semacam ya 2 variabel, akan tetapi kita belajarnya kan 1 variabel ya, turunannya fx. Nah, sekarang karena ini 2 variabel kita harus
kaitkan suatu variabel dengan variabel yang lain. Bagaimana caranya? Ya kita lihat di sini, P kali L kan 250. Berarti kalau kita lakukan pengaturan berarti lebar adalah 250 per panjang ya. Kita punya hubungan P dan L sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita substitusikan ini ke keliling. Berarti ini sama dengan 2P tambah 2 kali 250 per P. Yang tidak lain adalah 2P plus 500 per P. Oke, ini kelilingnya. Jadi sama dengan ini. Nah, ini kita namakan FP sebagai 2P plus 500 per P. Oke, ini yang kita mau minimumkan fungsi ini. Berarti kita harus tahu P-nya berapa dulu. Oke. Untuk itu kita cari F aksen P sama dengan 0 jika dan hanya jika turunan dari 2P adalah 2 tambah ini kan sama dengan 2P plus 500 P pangkat min 1. Berarti ini minus 1 kali 500 kali P pangkat min 2 sama dengan 0. Berarti ini kalau kita pindah ruas sama dengan 2 sama dengan 500 per P kuadrat. Oke. Nah, ini berarti kan kita punya P kuadrat sama dengan 250. Oke, dengan demikian kita boleh P sama dengan plus minus akar 250. 250 berarti 5 akar 10. Nah, karena ini kita permasalahan panjang, berarti kan tidak mungkin minus ya. Berarti yang kita ambil yang plus. Berarti akan minimum ketika P-nya sama dengan 5 akar 10. Dan dari hubungan panjang dan lebar yang tadi di sini. Jadi lebar kita adalah 250 per ini ini akar 2. Ternyata akar 2 dibagi berarti ini kita kembalikan. Berarti sama ya, kebetulan sama. Ini berarti kebetulan 5 akar 10. Berarti udah ya kelilingnya berarti. Ini kebetulan sama ya. Kalau begitu karena ini panjangnya dan lebarnya sama, berarti si F sebetulnya kita nggak perlu nyari lebarnya, kita tinggal nyari keliling minimum, berarti masukkan ke sini dengan 2 kali 5 akar 10 tambah 500 per jadi ini adalah keliling minimumnya. Sekian. Baik, dengan demikian materi penjelasan saya tentang aplikasi turunan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa mengisi di kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya.